Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kenapa dia berubah ya, atau mungkin menghilang tanpa kabar ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi, dia yang kamu fokuskan ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Virgo, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kenapa dia berubah ya, atau mungkin menghilang tanpa kabar, menghilang dari pandangan kamu ya? Apa alasannya dia orang yang kamu fokuskan sekarang ya? Kita akan cek energinya bareng-bareng. Ada Four of Cups ya. Ada Page of Wands. Ada Two of Pentacles. Ada Ace of Cups. Five of Wands. The Devil ya. King of Cups. Ada Nine of Cups. Under the deck ada Six of Pentacles. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio ya. Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang Pisces, Leo, Virgo ya. Aquarius ya, Gemini, Capricorn, Taurus juga ya. Kita mulai bahas Virgo. Di sini tuh terlihat sangat jelas bahwa hubungan kalian ini nggak baik-baik saja karena ada pihak lain yang menjadi penghalang hubunganmu dengan dia. Ya mungkin di sini kalian ini terjebak cinta segitiga ya, yang membuat kamu merasa ya kamu juga ragu dengan kedepannya untuk bisa bersama dengan dia, itu kamu ragu. Dan apalagi dia di sana juga ngerasa ragu untuk bisa bersama dengan kamu, selamanya itu ragu. Tapi kalau ditanyakan tentang perasaan, bagaimana perasaannya, ya nggak perlu diragukan lagi ya, nggak perlu diragukan lagi. Ya cintanya hanya untuk kamu, karena dia ngerasa kamu adalah pelabuhan terakhir dia, yang sebelumnya tuh nggak pernah ngerasain koneksi sekuat ini, dan sebelumnya juga dia nggak pernah kayak sebucin ini gitu. Tapi kenapa ya dia dan kamu, yang dia sesali itu kenapa dia dan kamu itu kayak bertemu di waktu yang tidak tepat gitu ya. Ya mungkin salah satu dari kalian itu udah punya pasangan gitu, dan membuat dia kayak ngerasa nggak percaya diri, sehingga ya dia juga kayak takut juga gitu ya, takut juga dengan apa ya, kedepannya seperti apa gitu, maksudnya akibatnya, resikonya. Ya kalau dibilang dia sebenarnya pakem gak sih ya, kalau dibilang pakem, bahkan dia tuh kayak bisa melakukan apapun demi tujuannya gitu. Ya misalkan dia kepengen bersama dengan kamu, ya dia bisa nekat untuk bagaimana caranya bersama dengan kamu, itu dia bisa melakukan itu. Cuma di sini yang dia butuhkan ya kesepakatan dari kamu, dalam artian ya kompromi dari kamu, kerjasama gitu. Kayak kamu juga harus bisa ngikutin maunya dia gitu ya, ketika memang ingin hubungan yang lebih terarah gitu. Tapi sepertinya di sini tuh ya bukannya kamu takut, kamu lebih ke khawatir ya, khawatir untuk melangkah ke depannya, misalkan kayak berani gitu, kayak ngambil resiko. Tapi yang kamu khawatirkan di sini tuh ya bukan tentang dirimu akan mendapat masalah, tapi justru dia yang akan mendapat masalah, itu yang kamu khawatirkan. Sehingga di sini tuh kamu kayak nggak mau ya, nggak mau sampai hal-hal buruk terjadi kepada dia gitu. Jadi di sini ya yang kamu pedulikan sebenarnya dia ya, yang kamu pedulikan dia. Tapi mungkin di sini ya dia itu ngerasa kamu egois gitu, kayak mikirin diri sendiri gitu, sehingga dia itu kayak lelah ya, dan pada akhirnya ya dia menghilang tanpa kabar ya. Kayak ada energi dia berubah, nggak seperti dulu ya, menghilang kayak entah kemana ya, kayak ya menghilang tanpa kabar, menghilang dari pandangan kamu. Tiba-tiba kayak menurutmu ya dia kayak udah bahagia gitu ya dengan yang lain, tapi sebenarnya
Maksudnya dengan pihak ketiga tersebut mungkin ya katakanlah ya dia yang membawa perbedaannya, mungkin dia yang udah punya pasangan gitu. Karena energinya lebih dominan di dia gitu. Menurutmu dia bahagia dengan pasangannya sekarang, tapi harus kamu tahu di sini ya itu mungkin hanya pendapatmu, tapi sebenarnya yang dia ingat itu kamu ya. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap saat gitu ya. Kamu tidak bisa lepas dari pikirannya sedikit pun, tapi dia berusaha untuk ngeberontak gitu, berusaha untuk melawan perasaannya tersebut, berusaha untuk tidak memperdulikan perasaannya, dan berusaha kayak sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusannya gitu, aktivitasnya, dengan harapan ya dia bisa melupakan kamu, dengan harapan dia bisa move on dari kamu ya. Karena sekarang itu dia betul-betul kayak kepengen banget kamu bisa mengerti ya apa maunya dia, isi hati terdalamnya dia gitu ya. Dia kepengen kamu betul-betul ngerti gitu, memahami dia, tapi pada kenyataannya ya kamu sendiri aja kadang masih netting ya ke dia, kadang kamu juga kayak berpikir berlebihan ke dia. Jadi di sini ya intinya kalau mau hubungan yang bisa terarah ya harus ada yang mau ngalah gitu ya, harus ada apa ya, keterbukaan di antara kalian supaya nemuin solusi gitu. Harus saling cerita satu sama lain apa yang kalian keluhkan satu sama lain gitu, kalau kepingin hubungan yang lebih stabil gitu. Tapi di sini ya kelihatannya kamu pun juga kayak mulai menyadari bahwa memang dia bukan jodohmu, jadi kamu di sini juga kayak mau nyerah juga gitu. Jadi ya sama-sama kayak stagnan ya, sama-sama kayak ya udah gitu, pasrah gitu. Tapi sebenarnya hati kalian masih sangat terkoneksi ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Virgo yang resonate ya dengan pembacaan ini, ikuti intuisimu ya. Ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik ya, lakukan apa yang menurut kamu benar. Jangan kamu mudah menyerah, mudah putus asa, mudah merasa tidak baik-baik saja ya. Dan semoga kamu bisa mendapat keberuntungan ya dari Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Dan semoga ya apa yang kamu butuhkan memang kamu bisa mendapatkannya gitu ya. Percaya Tuhan sayang sama kalian ya para Virgo, dan ya semoga kalian diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah.